Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita kembali ke pelajaran berikutnya, yaitu mengenai ukuran sudut. Kita masih membahas mengenai garis dan sudut, dan ini adalah bagian yang ketiga ya, yaitu kita akan membahas mengenai apa itu definisi sudut, satuan sudut, dan ukuran sudut. Kita akan membahas mengenai pengertian sudut. Coba kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Pusat lingkarannya adalah titik potong antara garis AC dan garis BD, yaitu titik O. Sebutkan sudut-sudut yang terbentuk. Ayo coba kita lihat sudut yang pertama ya. Itu adalah O1 atau kita namakan AOD. Sudut yang kedua adalah yang warna kuning, yaitu daerah O2 atau kita sebut sudut AOD. Yang ketiga adalah yang orange, yaitu sudut O3 atau kita sebut dengan sudut BOC. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sudut O4 atau kita sebut dengan sudut COD. Kalau terbalik menyebutnya boleh nggak Bu? Boleh sekali ya. Jadi kita bisa sebut sudut AOD dengan sudut DOA. Itu sama saja. Untuk membuat satu sudut diperlukan minimal adalah 2 garis. Dan harus 2 garis ya anak-anak ya, tidak boleh 1 garis. Nah, 2 garis lurus ini nanti akan berpotongan di satu titik. Nah, seperti yang pada gambar, titik sudutnya adalah titik B. Jadi, pada gambar tersebut kita bisa sebut bahwa kaki sudut dari sudut ABC adalah kaki AB dan kaki BC. Kemudian titik sudutnya adalah titik B. Nah, sudut ABC kita bisa juga menamakan dengan sudut B sesuai dengan titik sudutnya. Kalau sudut yang dibentuk hanya satu, jadi kita bisa menyebut sudut ABC atau CBA atau sudut B. Berikutnya kita akan belajar mengukur sudut. Pada sudut, yang diukur adalah besarnya dinyatakan dalam derajat. Misalnya, 15 derajat, kita tulis dengan 15 derajat. Ada tanda bundar di atas sebelah kanan. Besar sudut dapat diukur dengan alat yang dinamakan dengan busur derajat, seperti pada gambar di bawah ini ya. Nah, titik pusatnya terletak pada titik itu. Kemudian diameter busur derajatnya adalah ini. Nah, jika kita bentuk sudut 15 derajat, maka yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, besarnya 15 derajat. Kalau ini dikatakan 60 derajat. Ada juga yang 135 derajat. Jadi kita mulai dari titik 0, selalu dari titik 0 sebelah kanan itu ya. Kemudian bagaimana cara mengukur sudut? Alat ukurnya adalah busur derajat. Coba kita perhatikan. Yang pertama, gambarlah sudut KLM. Misalkan seperti pada gambar sudut KLM. Lalu kita ukur besar sudut itu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan busurnya. Nah, kemudian kita geser busurnya, letakkan titik pusatnya di titik L. Maka
Maka kita bisa dapat bahwa garis LM dia akan menyentuh 75 derajat sehingga besarnya adalah 75 derajat. Nah, oleh karena itu besar sudut yang ada di gambar adalah 75 derajat. Yang kedua, gambarlah sudut ABC yang besarnya 45 derajat dengan titik sudut titik B. Nah, jadi kita gambar terlebih dahulu garis AB. Karena titik yang diminta adalah titik B, maka pusatnya harus berada di titik B. Coba perhatikan, garisnya harus berimpit dengan AB diameternya. Nah, titiknya harus diletakkan di titik B. Kemudian kita titik angka 45 derajat seperti ini. Kemudian kita singkirkan busurnya dan kita tarik garis dari titik B ke titik yang sudah kita tandai tadi, yaitu titik C misalkan. Jadi sudutnya ABC, sudut ABC adalah sebesar 45 derajat. Setelah itu kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip, yaitu sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Gambarnya seperti ini ya. Ini adalah sudut lancip. Yang kedua adalah sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Nah, contohnya seperti ini. Ini siku-siku. Biasanya kita kasih lambang kotak di pinggirnya ya, di sudutnya. Yang ketiga adalah sudut tumpul, yaitu ukurannya antara 90 dan 180 derajat. Nah, ini contohnya sudut tumpul. Berikutnya adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah ukurannya 180 derajat. Contohnya seperti ini. Yang kelima adalah sudut refleks, yaitu antara 180 dan 360. Jadi, gambar sudut refleks adalah seperti berikut. Kemudian kita menghitung sudut jarum jam. Bagaimana cara menghitung sudut jarum jam? Oke, kita punya jam ya, ini jam dinding. Nah, ada 12 jam. Jika kita hitung berapa derajat tiap 1 jam, maka caranya adalah 360 derajat dibagi 12, karena satu putaran penuh adalah 360 derajat. Sehingga 1 jam bernilai 30 derajat. Misalkan ibu punya contoh, ini pukul 02.00, maka besar sudut yang dibentuk adalah 2 kali 30, karena ada 2 jam yang dibentuk oleh sudut dari 200, yaitu sebesar 60 derajat. Contoh berikutnya, misalkan ibu punya soal 0235. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita mau menghitung sudut terkecil yang dibentuk oleh 235, yaitu yang di bawah ya. Kita hitung tiap 1 jam, tadi kan 30 derajat. Sehingga kita hitung berapa jam yang dibentuk oleh 235. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini 1, 2, 3, dan 4. Sehingga ada 4 ya, 4 jam yang dibentuk oleh sudut tersebut. Sehingga 30 derajat dikali 4 sebesar 120 derajat. Nah, bagian menitnya bagaimana? Bagian yang kecil, oke, yang atas dia sudah menempuh 35 menit. Nah, sehingga yang belum dia tempuh adalah 25 menit, yaitu bagian bawah. Nah, sehingga yang kita hitung adalah yang 25 menit ya, bukan 35 menit. Karena yang termasuk dalam sudut terkecil yang dibentuk adalah yang 25 menit. Sehingga kita mencari berapa besar sudut derajatnya dengan cara perbandingan 25 menit dibagi 60 menit kali 30 derajat. Karena tiap 1 jam adalah 60 menit, sehingga didapat 12,5 derajat.
Kemudian kita total 120 derajat ditambah dengan 12,5 derajat menjadi 132,5 derajat. Nah, berikut adalah latihan soal. Kalian bisa kerjakan, ditulis di kertas atau di buku kalian, kemudian dikumpulkan pada saat pembelajaran. Berikut nomor 2 dan nomor 3. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.